saya meminta goodwill dari pemerintah provinsi agar ada kebijakan yang extraordinary. Karena masalahnya extraordinary. Iya. Ketika masalahnya ini extraordinary, tidak boleh kemudian penanganannya biasa-biasa aja. Iya. Harus penanganannya yang extraordinary juga, Iya. agar Jawa Madura ini bisa naik kelas. Itu aja dulu yang paling penting, Mbak. Itu aja dulu yang paling penting, ya, yang paling basic, yang paling ya. dasar ya. Sehingga kami ini merasa bangga. Oh, kami juga orang Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower. Balik lagi di podcast Suara Rakyat ya. Yang siang hari ini saya nggak sendirian pastinya. Saya ada salah satu narasumber dari anggota DPRD Komisi C. Saya kira dia nih vokalis band ya. Ternyata memang vokalis, tapi vokalis dari DPRD. Ya, karena DPR. Dewan itu kan parlemen ya. Iya, Parlemen betul. itu kan dari bahasa parle. Ah. Parle itu bersuara. Oh, ya iya, vokalis. Oh iya bener. Jadi kalau lihat wujudnya sekarang aku kira wah ini vokalis dari band mana nih? Ternyata bukan. Ternyata beliau ini anggota Komisi C DPRD Komisi C. Jawa Timur ya. Dan ada Mas Nur Faizin di sini. Yeay. Selamat siang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Ya. yang pertama yang pengen saya tahu itu sebenarnya motivasi Mas Faizin. Kalau saya lihat kan tampilannya itu beda ya dari banyak anggota komisi DPR yang kayak gini, yang kayak vokalis band gini nggak sih Mas? Enggak ya? Banyak ya. Oh banyak ya, banyak. Salah satunya Mas Faizin ya. Ngomongin basicnya Mas Faizin sendiri dari Madura ya Mas? Ya, Dari Madura. Sumeneb ya. Ya. Dari Pulau Garam ke ruang sidang DPRD Jawa Timur ya. Mas Faizin kan di sini kan bawa semangat pembangunan dari akar gitu ya. Gimana pengalaman membela kepentingan Madura dalam sistem yang sentralistik dan sering ibu kota sentris, kita akan tanya-tanya. Yang pertama yang saya pengen tahu nih, motivasi Mas Faizin sendiri maju dari Dapil Madura ke DPRD Jatim itu apa sih? Gini Mbak Yuris ya. Jadi saya ini kan lahir tumbuh di Sumeneb, kabupaten paling timur di Madura. Kemudian besar kuliah di Jogja, terus hijrah ke Jakarta 10 tahun. Kemudian nyalek. Memang sempat ada beberapa tawaran untuk mencalonkan diri dari daerah lain, tapi saya nggak mau karena ada kepuasan batin sendiri ya. Begitu kita tuh menyuarakan tanah lahir kita gitu loh. Karena ya ibaratnya kayak kita memperjuangkan diri sendiri. Kalau di tempat lain kan feel-nya itu kurang ya bagi saya. Betul. Tapi kalau kita ini berangkat dari dapil yang itu tempat di mana kita berasal, itu membuat kita tuh lebih semangat, lebih punya gairah. Karena mungkin lebih paham kondisi dari daerahnya sendiri ya Mas ya. Itu yang mau dibawa, diangkat, maju ke DPR ya. Oke. Kalau tantangan utamanya untuk membawa isu kepulauan seperti Madura ke skala provinsi ada nggak Mas? Banyak sekali, Pak. Apa salah satunya? Selama ini Madura itu yang saya rasakan itu dialaktirikan oleh Provinsi Jawa Timur. Oh ya? Iya. Madura itu kan ada 4 kabupaten ya. 3 kabupatennya itu Sumeneb, Sampang, Bangkalan itu kategorinya masih miskin ekstrim malah. Oke. Lah, itu sejak saya kecil sampai sekarang. Until now Sampai sekarang. Lah, makanya saya sering teriak. Sering teriak bukan di panggung ya, tapi di Indrapura. Iya. Oke. Bagaimana provinsi itu tidak lagi tutup mata persoalan kondisi di dapil saya. Iya. Saya nggak muluk-muluk kok Mbak. Saya hanya meminta tanggung jawab pemerintah provinsi, utamanya memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat Madura. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain semacamnya. Karena kalau Mbak Yuris tuh baca berita itu selalu ada masyarakat kami yang wafat di tengah laut.
karena lambat penanganannya. Oh iya? Ya, beberapa bulan lalu itu masyarakat Pulau Masa Lembu. Masa Lembu ini sebetulnya lebih dekat ke Kalimantan sih. Oke. Tapi kan mereka juga masyarakat Jawa Timur yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Iya. Ada ibu-ibu hamil yang harus ditangani oleh rumah sakit yang memadai. Akhirnya nyebrang dari Masa Lembu, di tengah jalan wafat, berikut bayinya. Wow. Nah, ini kan jangan lihat 1-2 orangnya, tapi ini manusia loh. Betul. Kita nggak tahu, jangan-jangan bayi yang lahir yang wafat, yang nggak jadi lahir itu, jangan-jangan itu calon presiden. Itu betul. Kayak gitu loh. Makanya saya itu selalu meminta Pemprov utamanya untuk lebih ekstra memikirkan Madura, karena bagaimanapun Madura itu bagian dari Jawa Timur. Jawa Timur itu bukan cuma Surabaya, iya betul. Bukan cuma Malang, bukan cuma Madiun, tapi ada Madura. Iya. Ya kalau kita, ya ini juga nggak bukannya mau ngebela atau apa ya, tapi kalau ya harus dibela, Mbak. Iya betul. Ya oke, saya bela kali ini. Nggak, tapi kalau misalkan dalam setiap kesempatan itu selalu memang Madura itu hampir tidak pernah tersebut ya, Mas. Benar ya? Ya, makanya itu tadi kami minta, karena daerah kami ini menyumbang PAD nggak kecil loh, Mbak. Di situ ada migas ya, di Pulau Pegerungan itu. Tapi kan kemudian kembali ke kami apa, gitu loh. Jangan sampai ini kita hanya menjadi penyumbang tapi tidak menjadi penikmat. Wah. Gitu. Nah itu. Emang namanya? Ya saya berharap dengan adanya saya menjadi DPRD itu bisa memberikan membuat Pemprov itu tidak lagi melihat Madura setengah mata. Tuh. Pelik. Itu ceritanya bikin saya terenyuh ya. Jadi karena dari pulau kecil yang betul. Makanya saya itu kemarin meminta Pemprov agar menyediakan ambulan laut. Oke. Kalau di daratan mungkin ambulan mobil cukup ya, tapi untuk di wilayah kepulauan, karena sebenarnya ini, Mbak, ini ada sekitar 100 pulau yang berpenghuni 52 kalau nggak salah. Apa 48 saya lupa. Karena ada satu desa itu 2 pulau ada. Oke. Itu harus dipikirkan bagaimana akses kesehatannya, akses pendidikannya, gitu loh. Jangan sampai mereka seperti sekarang ini dianaktirikan. Saya waktu itu meminta Pemprov menyediakan ambulan laut gratis. Jadi bagaimana orang-orang yang memerlukan penanganan cepat itu bisa tertolong. Karena selain tadi yang saya sebut, saya juga punya pengalaman pribadi nih. Saya punya senior, dia orang Sumeneb daratan, dapat istri orang Sabeken pulau, sakit kalau nggak salah tipes ya. Kemudian dia dibawa karena lebih dekat ke Bali kan, dibawa ke Bali, di tengah laut wafat. Nah hal ini kan jangan dikembalikan pada takdir, tapi Pemprov harus ada. Misalnya tadi itu yang saya usul ada usaha. Ya. Ada usaha di situ ya. Oke. Wow. Banyak ternyata kasus-kasus kayak gitu ya, nggak cuma kesehatan. Kalau sekolah gimana, Mas? Kalau sekolah, Mas? Iya, apalagi kalau Mbak Yuris itu cobalah main-main ke pulau, lihat di sana itu sekolahnya apakah sering ada gurunya atau tidak. Itu miris sekali, Mbak. Makanya saya mengajak, ya gimana lah, maksudnya Pemprov ini betul-betul hadir di tengah masyarakat kami ini, gitu loh. Karena dari Madura sendiri sudah banyak memberikan, tapi ternyata yang diterima belum. Kami sekarang belum merasakan dampaknya ya. Betul. Oke. Terus cara Mas Faizin nih untuk tetap menjaga komunikasi dengan konstituen, ada strategi khusus nggak, Mas? Kalau kami itu kan, saya itu kalau Mbak Yuris kan setiap DPR itu punya kegiatan reses ya, serap aspirasi. Setiap 3 bulan kami turun dapil. Itu normatifnya. Tapi kalau saya
saya kan punya sosmed, Ya. Instagram, WA, terus TikTok, apalagi Facebook. Saya open. Jadi apapun yang menjadi masalah di yang terjadi di dapil saya 24 jam standby. Saya beberapa kali itu membantu masyarakat Madura ketika dia dibawa kritis ya, dibawa ke Sutomo, antri. Nah ini kan nyawa kan. Iya. Saya kontak direkturnya, alhamdulillah langsung direspon dan beberapa kasus banyak tertangani, alhamdulillah. Oke, ini akhirnya Mas Faizin jadi cerita banyak ya persoalan-persoalan yang terjadi di Pulau Madura. Betul. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mas ya. Empower, jangan kemana-mana, masih tetap di podcast Suara Rakyat karena saya masih mau banyak tanya-tanya lagi tentang Madura sama Mas Faizin. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih dengan saya Yuri Sabrina dan juga yang pasti Mas Nur Faizin di sini ya. Mas, untuk yang kali ini saya mau tanya-tanya tentang politik anggaran dan pembangunan regional. Ya. Mas Faizin punya pendekatan khusus nggak dalam mengawal APBD agar lebih berpihak pada daerah pinggiran seperti Madura ini? Ya, tentu ada ya. Saya ini kan di Komisi C, terus juga di Banggar. Terus kemarin juga sempat dipercaya jadi anggota Pansus LKPJ. Saya itu tadi sekali lagi teriak-teriak ya, bagaimana agar ada keberpihakan dari provinsi kepada dapil saya. Karena tadi seperti tadi saya bilang, fakta menunjukkan bahwa sentuhan dari provinsi sangat minim. Nah, makanya kami meminta Pemprov itu membuat roadmap yang jelas bagaimana Madura, khususnya 3 kabupaten yang itu masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim itu bisa terangkat. Nah, saran saya itu ada roadmap yang jelas. Selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa rencana Pemprov? Dan ini harus kerja bareng. Misalnya Pemprov mengajak semua bupati biar tidak tumpang tindih, Mbak Yuris. Jangan sampai bupatinya ini maju kaki kanan, Pemprov kaki kiri. Nah, kan? Begitu juga DPRD-nya. Kami ini kan punya pokir. Ayo duduk bareng. Sehingga menu-menu yang ada ini, menu-menu anggaran yang ada ini betul-betul dirasakan betul oleh masyarakat Madura, sehingga pelan-pelan predikat kemiskinan ekstrim itu bisa teratasi lah, dari merah minimal ke kuning gitu loh. Dan kalau ada roadmap yang jelas itu kan nanti kita bisa mengevaluasi selama setengah tahun, di mana sih kendalanya, di mana sih berhasilnya. Nah, itu loh. Strategi Komisi C dalam mendistribusikan belanja modal ke Madura ada juga nggak? Kalau Komisi C itu kan lebih kepada keuangan ya. Nah, saya sempat bahas di episode sebelumnya, Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 itu kan semangatnya mengurangi ketimpangan ini. Tapi faktanya dengan Undang-Undang HKPD malah Madura ini malah turun pendapatannya. Nah, ini yang kami dorong bagaimana agar Madura ini tidak lagi minus, tapi malah bisa dapat insentif tambahan. Gitu loh. Kami ingin memastikan pajak yang kami keluarkan itu ya dirasakan kembali oleh kami. Nah, gitu. Karena itu tadi pelik sekali persoalan karena selama ini saya lihat kurang ada goodwill dari Pemprov kepada Madura. Gitu, Mbak. Lalu menurut Mas Faizin sendiri gimana sih Mas caranya untuk memperkuat peran BUMD agar juga mengakar di Madura, jadi bukan hanya di kota besar gitu. Sepakat. Saya itu BUMD ya, kita bicara BUMD nggak usah sebut semua ya. Saya hanya mau sebut BUMD yang lumayan vital perannya di Jawa Timur, yakni perbankan, Bank Jatim. Ya kan? Bank Jatim itu BUMD, izin Mbak Yuris, BUMD itu kan tujuan dibentuknya kan satu, menambah PAD. Tapi jangan lupakan juga tujuan berikutnya, public service. Kalau Mbak Yuris ke pulau-pulau di dapil saya, utamanya di Sumeneb itu, di pulau itu hanya di Arjasa, di Kangian yang ada bank.
di Sabeken itu kalau mau ambil uang harus ke Ajasa. Itu perjalanan kalau pakai speedboat itu sekitar mungkin 2-3 jam. Wow, lama juga. Padahal di ya. Sabeken itu ada banyak pulau, ada pulau-pulau. Di Raas itu kalau mau mencairkan dana bos misalnya, atau dia mau ngambil uang, dia harus ke daratan. Oke. Dan itu which is bisa menelan waktu kurang lebih 4 jam. Lah, makanya saya mendorong kepada Banjatim, ayolah Banjatim itu bikin kantor, entah itu Capem, entah itu kantor kas. Sekiranya masyarakat itu gampang mengambil uang. Karena ini efeknya banyak, Mbak. Ekonomi juga akan tumbuh. Ya kan? Pelayanan kepada sekolah-sekolah juga akan maksimal. Lah bayangin loh, mau ngambil dana bos itu kayak di Raas, itu harus ke pulau dulu, ke daratan dulu. Dan itu pasti mereka juga mengeluarkan uang kan untuk perjalanan menuju ke sana kan. Sudah takes time, takes money. Nah itu. Nah, makanya kami mendorong agar BUMD ini ayo hadirlah gitu. Di pulau-pulau. Jangan lihat angkanya, jangan sampai lihat enggak Mas di situ soalnya dikit orangnya, jangan. Mereka itu bukan angka-angka loh. Tapi mereka juga manusia yang bayar pajak dan juga bagian dari masyarakat Jawa Timur yang harus diurus. Atau kalau memang misalkan belum bisa membuat sebuah mungkin kantor cabang pembantu atau apa, mungkin ada jadwal yang rutin gitu ya Mas ya. Iya, ada solusi lah. Ada gitu solusi, loh. betul. Seperti ada solusi. apa solusinya ya monggo gitu kan. Mereka yang lebih tahu. Selama ini belum ada berarti. Tadi begitu saya turun ke lapangan ke dapil ya itu di Raas itu mereka meminta kepada saya itu satu, bagaimana ada bank di situ hadir. Lah bicara bank, saya nggak bisa dong ngomong ke BRI, ke BNI, tapi saya bisa minta ke Banjatim sebagai mitra saya. Mereka minta mereka itu bisa ngambil uang kapanpun gitu loh, tanpa harus ke ibu kota kabupaten. Yang itu tadi Mbak Yus bilang takes time. Mempermudah masyarakat Madura untuk mereka bisa sedikit merasakan apa yang mereka keluarkan juga ya, dari pajak dan dari yang tadi Mas Faizin bilang menyumbang, tapi belum sampai ke pulau kecil-kecil itu dampaknya ternyata. Wow. Dan kira-kira nih Mas, peran legislator dalam mempercepat pembangunan pelabuhan, jalan provinsi dan konektivitas antar pulau ada nggak? Apa? Harus ada. Harus ada. Jadi misalnya ini meskipun bukan di komisi saya, misalnya soal berhubung ini kan Sumenep ini kan pulau-pulau. Ada lalu lintas yang menjadi penghubung antar pulau itu ke pulau satu lagi lah. Saya misalnya beberapa seminggu lalu lah, saya dapat keluhan dari masyarakat Sepudi, kapal feri yang biasa membawa mereka ke daratan itu sering rusak. Gitu loh. Dan daya muatnya kurang. Nah, mereka meminta kepada saya agar disuarakan kepada Pemprov agar disediakan kapal yang lebih kompatibel. Ya lebih banyak muatnya. Gitu loh. Dan yang paling penting jangan yang sering rusak. Karena kan ini menyangkut nyawa. Gitu loh. Nah, kami ingin memastikan masyarakat pulau kami ini betul-betul dilayani selayaknya warga kelas 1. Mereka bukan warga, memang secara daerah terpinggir ya. Tapi jangan kemudian dianggap itu masyarakat nomor 2. Mereka juga sama dengan masyarakat Surabaya, dengan masyarakat Sidoarjo, masyarakat Jombang, bayar pajak. Mereka juga warga Jawa Timur gitu loh. Harus adil. Gitu loh. Kayaknya Mbak Yunus ini mau nangis terus ya. Tisu dong. Kalau ngomongin soal birokrasi utama nih Mas, kira-kira ada kendala nggak sih dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Madura? Ya birokrasi kita ini kan memang hampir memang kalau saya lihat tuh masih cara pandangnya masih cara pandang lama, meskipun sudah ada banyak perbaikan lah ya. Misalnya mereka itu karena birokrasi itu kan sebetulnya kan pelayanan. Tapi banyak, utamanya birokrasi yang generasi ini merasa mereka harus dilayani. Kok kebalik ya? Iya, kan mentalnya begitu. Ini masalah mental. Oke. Tapi kan di beberapa tahun ini sudah mulai banyak perubahan lah, bahwa karena kalau mereka itu
mentalnya belum berubah, pasti dia akan dikecam oleh masyarakat. Karena pasti. Sekarang kan kontrolnya sudah banyak ya. Iya. Gitu ya. Jadi mindsetnya sudah mulai berubah. Pelan-pelan ya, tapi pasti. Ya. Lalu gimana sih Mas caranya menjadikan Madura ini bagian dari strategi ekonomi maritim Jatim? Karena kan kita tahu ya Madura itu kan kebanyakan apalagi yang di Sumeneb, pulau-pulau kecil itu mereka nelayan, betul ya Mas? Iya, nelayan. Nah, dan jangan lupa juga Mbak, di situ itu potensi alamnya luar biasa. Kayak di Pulau Giliang itu, kalau Mbak baca, di situ tuh oksigen terbaik nomor 2 sedunia, setelah China. Tapi apakah Mbak tahu sebagai warga Jawa Timur? Belum tahu, baru tahu ini. Nah ini Mbak Yuris aja yang dari kalangan 3D aja belum mengetahui, berarti kan dari pemerintahnya kurang belum banyak campaign, belum sosialisasi. Banyak kampanye bahwa ada loh destinasi wisata yang bagus di itu dia. Jawa Timur, di Sumeneb gitu. Iya. Nah, ini PR yang harus dipecahkan oleh Pemprov namanya gitu. Karena kan dari ceritanya Mas Faizin sendiri di awal ngomongin soal pulau-pulau kecil itu yang ada di benak saya adalah ini harusnya bisa dijadikan destinasi pariwisata yang ya kan. Wisata bawah laut juga bagus. Itu. Karena kan orang-orang Surabaya sendiri itu selalu yang diomongin itu yang di luar pulau yang di luar provinsi Jawa Timur mungkin Raja Ampat yang lagi rame dibahas ini ya, terus mungkin Karimun Jawa. Ternyata di provinsi Jawa Timur sendiri itu apalagi di Pulau Madura itu banyak potensi yang belum digarap maksimal. Nah, itu dia. Kenapa gitu? Oke, makin seru ngobrolnya. Saya mau nangis dulu, boleh? Kita break dulu ya Power ya. Jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi. Makin menarik ngobrolnya sama Mas Faizin. Masih di podcast Suara Rakyat. Udah lega nangisnya, saya empower ya. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Terenyuh banget gitu. Ternyata Madura itu semenarik itu ya Mas ya. Soalnya saya main ke Madura itu paling mentok jedok itu cuman sampai Tanah Merah doang. Itu gitu. Bagian barat itu Mbak, belum ke timur sendiri belum ya ternyata. Pulau-pulau. Itu pulau-pulau itu kayaknya bagus gitu. Makanya tadi waktu cerita banyak pulau-pulau kecil tuh bagus. Oke, sekarang kita akan ngobrolin tentang inspirasi, arah dan harapan dari Madura untuk Jawa Timur ya. Sebenarnya Mas, kekuatan masyarakat Madura ini yang belum tergali ya, apalagi di dalam kebijakan publik itu apa aja sih? Gini Mbak Yuris, tipikal masyarakat Madura itu kan mayoritas itu santri ya. Santri itu taat dan pasti setia kepada NKRI. Betul. Cuma kan sebetulnya gampang sih ngopeni di Madura itu sebetulnya gampang. Sebenarnya gampang. Hanya kan ya sentuhannya belum maksimal dari pemerintah. Tadi kan sudah saya bilang di awal bahwa nggak usah, Madura tuh nggak minta aneh-aneh kok. Simpel aja. Utamanya kami minta itu agar kebutuhan dasar kami itu dipenuhi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu aja dulu gitu loh. Nggak usah yang lain-lain gitu loh. Tapi kan faktanya ya tadi yang saya bilang dari awal gitu loh. Jadi sebenarnya masyarakat Madura ini loyalitas tinggi ya. Tinggi. Karena di Madura itu ada idiom Bapak, Bupak, Guru Rato. Jadi ketaatan itu pertama kepada orang tua. Ya kan? Wajib lah kita itu. Wajib. Yang kedua kepada guru. Guru itu kiai atau bunyai, yang penting dia guru lah. Guru agama, guru ngaji. Yang ketiga Rato. Rato ini pemerintah. Jadi Mbak Yuris kalau mungkin sampai sekarang nggak ada ditemukan ada orang Madura jadi pemberontak. Nggak ada, karena kita tuh loyal kepada pemerintah. Tinggal gimana cara nge-treatmentnya yang pas ya Mas ya. Itu tadi. Dan gimana nge-treatnya biar kami ini tambah sayang. Nah itu sebenarnya itu kekuatan. Tapi mungkin Pemprov belum paham ya, atau mungkin masih cari caranya, masih mempelajari masyarakat Madura ini tuh sebenarnya kayak gimana sih. Mungkin belum ada yang spill ke mereka, jadi mereka masih mencari-cari sampai sekarang, makanya masih bingung ya kan gimana cara nge-treatmentnya ya. Harusnya sih paham banget ya, karena Bu Gubernur kita itu Bu Afifah
Itu dalam setiap kali kontestasi pilkada, beliau itu kan kalau nggak salah sudah 4 kali ya atau 5 malah. Itu selalu suaranya selalu kok signifikan di Madura. Harusnya beliau lebih tahu lah caranya nge-treat masyarakat Madura. How to treat well masyarakat Madura. Agar potensi-potensi yang ada di Madura itu dan kebijakan-kebijakannya itu berpihak kepada masyarakat Madura. Saya ngebayanginnya adalah ketika pemerintah bisa nge-treat dengan baik masyarakat Madura yang loyalitas tinggi ya, totalitas tanpa batas ya Mas ya. Itu akhirnya Madura itu bisa jadi satu daerah, satu wilayah yang juga mulai dari pendidikan, kesehatan sampai infrastruktur mereka berkembang sangat amat baik gitu. Iya, pesat Mbak, gitu. Iya, potensinya banyak sekali. Tadi saya bilang kan ada di satu pulau Gili Yang itu yang menjadi titik oksigen terbaik dunia nomor 2. Iya. Cuma kan masyarakat Jawa Timur aja nggak semuanya tahu. Betul. Apalagi orang luar negeri. Padahal kalau itu dijual, tanda kutip ya dijual, itu pasti akan membawa kebaikan kepada Jawa Timur, dan itu pada akhirnya juga akan kembali manfaatnya kepada masyarakat. Cuma kan promosinya kurang gitu loh, dan akses ke sana itu nggak dibangun dengan baik. Ya, itu. Karena orang itu mau berkunjung, mau berwisata kan pasti dia pengennya nggak banyak waktu dalam waktu yang pendek, tapi dia bisa mengeksplor banyak tempat. Nah, gitu loh. Lah gimana orang mau datang ke Gili dari sini aja ke sana itu berapa jam gitu loh. Iya. Dulu sempat ada pesawat dari Surabaya ke Madura. Ke Sumeneb. Okay. Itu hanya memakan waktu kurang lebih setengah jam dari boarding sampai landing. Iya. Nah sekarang udah nggak ada, sudah nggak beroperasi. Gitu loh. Lah gimana orang mau datang kalau dari sini ke sana, kalau darat itu kalau lancar itu 4 jam. Belum nyebrangnya. Tapi Mas, kalau misalkan Madura kan tiap kabupaten punya bupati masing-masing, betul ya? Ya. Dari bupatinya sendiri gimana tuh? Kalau saya melihat potensi itu ya. Karena begini, Mbak, ini nggak cukup hanya harus ada kerja bareng antara pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi, sehingga treatmentnya lebih maksimal. Nggak bisa dong hanya provinsi doang tanpa kabupaten, begitu sebaliknya harus bareng-bareng sebetulnya ini. Bagaimana potensi-potensi yang ada itu bisa tergarap dengan maksimal. Kalau Mbak suka kucing nggak? Kucing itu ada kucing khas Sumeneb, itu ada dari Pulau Raas, namanya kucing pusok. Itu bagus sekali. Nah itu loh. Dan itu nggak banyak orang tahu. Lah itu dia, itu. Padahal potensinya kan sekali lagi banyak. Ini keren ya Madura itu ternyata ya, kita nggak boleh underestimate ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun dia pulau kecil dan banyak pulau-pulau kecil di situ juga ya, tapi ternyata potensinya luar biasa. Menyimpan banyak surga-surga yang tersembunyi. Yang belum tereksplor. Tapi Mas, kalau misalkan diekspos besar-besaran, ada ketakutan tersendiri nggak sih dari masyarakat Madura ini kalau misalkan nanti mungkin ada as we know baru-baru ini kan Raja Ampat kan kita tahu, ada ketakutan tersendiri nggak sih kalau itu bakal ngerusak lingkungan situ atau gimana? Itu gitu kan tergantung pola komunikasi sebetulnya. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, di sini ada potensi loh. Kalau kita garap manfaatnya ini loh. Saya kira masyarakat juga akan terbuka kok. Cuma kan ketika itu ada potensi misalnya nih, Pemprov melihat ada sesuatu yang menarik, tapi masyarakatnya nggak dikasih tahu yang detail, sehingga kan ya pasti mereka naluri masyarakat itu kan pasti ini Mbak bertahan kan, kalau ada orang asing yang itu sekiranya membawa yang dianggap membawa bahaya, pasti mereka berontak. Cuma kalau dari awal komunikasinya bener, ada edukasi, saya kira enggak kok, oke aja. Banyak treatment yang baik yang bisa dilakukan untuk mengedukasi masyarakat Madura ya, agar bisa lebih menaikkan potensi yang ada di situ ya. Kalau untuk pemuda Madura sendiri Mas, perannya nih dalam membangun daerah saat ini apa? Pemuda ini kan namanya sekarang ya, ada anak muda Gen Z. Ini kan kreatif ya. Kreatif. Saya juga nggak expect ya, ternyata di kampung saya itu banyak sekarang ini konten-konten kreator di bidang edukasi, di bidang pendidikan ya, yang itu
subscribe-nya angkanya lumayan. Banyak lah. Itu mereka maju tanpa peran pemerintah. Ya kan? Belum lagi misalnya kalau Mbak Yuris itu di gang-gang kecil di Surabaya, bahkan kalau Jakarta udah lumrah ya. Itu hampir semua setiap gang itu ada toko kelontong Madura. Ya kan? Lah, itu karena orang Madura itu semangat merantaunya dalam rangka memperbaiki nasib itu kuat sekali. Betul. Karena nunggu peran pemerintah kok nggak jelas nih. Mereka berjuang sendiri. Betul. Akhirnya dengan adanya toko-toko kelontong itu, alhamdulillah ekonomi masyarakat di Sumeneb utamanya, karena toko kelontong itu khas Sumeneb, Mbak. Itu lumayan, angka pengangguran lumayan berkurang, angka kejahatan juga menurun. Berarti mereka hijrah ke Iya. Nggak cuma di Surabaya kali Mas, sampai ke Papua saya nemuin loh Madura, betul nggak sih? Iya kan. Sebetulnya potensinya banyak sekali. Tinggal bagaimana Pemprov itu nge-treatnya dengan benar, jangan dijadikan Madura sebagai objek. Tapi dijadikan mitra gitu loh. Jangan dianggap kita ini bagian dari objek pembangunan, tapi bagaimana juga mereka jadi sebagai subjek pembangunan. Karena ini soal cara pandang, Mbak, yang berakibat banyak hal. Ya. Masuk ke banyak hal ya. Efeknya berdampaknya ke banyak hal. Baik, terakhir nih Mas, dari masyarakat Madura sendiri ya, mereka punya harapan besar nggak sih untuk menjadikan Madura ini sebagai provinsi atau membentuk provinsi sendiri ya. Sebagai provinsi Madura? Sebetulnya isu itu sudah lama ya Mbak, tapi selalu gagal. Karena dalam aturan undang-undang itu kalau mau jadi provinsi itu kan harus terdiri dari 5 kota kabupaten. Lah Madura itu kan 4. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Kalau mau jadi 5 berarti kan harus ada ya Pemekaran. Lah Pemekarannya di mana? Ini kan sampai sekarang belum ketemu. Nah memang baru-baru ini muncul lagi isu itu. Itu oke-oke aja karena itu bagian dari aspirasi ya. Tapi kalau bagi saya yang paling penting sekarang ini, ayo kita pastikan pembangunan di Madura itu benar-benar menyentuh akar rumput. Itu betul. Itu yang paling penting. Soal mau jadi provinsi atau kayak sekarang itu kalau bagi saya itu bukan soal. Tapi bagaimana masyarakat Madura itu bisa betul-betul berdaya. Itu bisa mengelola potensi yang ada. Itu paling benar. Ya itu tadi, sekaligus infrastruktur, kesehatan apalagi penting banget untuk kesehatan, pendidikan. Lalu juga pelayanan publik yang wajib diberikan juga ya. Jangan karena pinggiran. Karena ini maaf ini tambahan ya. Beberapa waktu kemarin mungkin 2-3 minggu yang lalu itu ada beberapa pasien cuci darah yang nggak tertangani karena antriannya panjang di Pamekasan. Gitu loh. Kalau harus ke Surabaya ini kan take time. Kan? 4 jam Mas. Hal-hal ini loh yang harus dipikirkan bersama, bagaimana orang Madura itu dilayani dengan baik sebagaimana warga yang lainnya di Surabaya, di Malang atau di mana. Jangan sampai ada kesan bahwa kami ini Madura ini masyarakat yang masyarakat tiri lah. Dipandang sebelah mata ya. Dianaktirikan. Closing statement untuk sesi podcast kali ini Mas Nur. Tadi mungkin saya merangkum dari yang awal. Saya meminta goodwill dari pemerintah provinsi agar ada kebijakan yang extraordinary. Karena masalahnya extraordinary. Ketika masalahnya ini extraordinary, tidak boleh kemudian penanganannya biasa-biasa aja. Harus penanganannya yang extraordinary juga, agar Jawa Madura ini bisa naik kelas. Itu aja dulu yang paling penting, Mbak. Itu aja dulu yang paling penting, yang paling basic, yang paling dasar ya. Sehingga kami ini merasa bangga. Oh, kami juga orang Jawa Timur. Terima kasih Mas Nur Faizin ya. Jadi saya juga harapannya setelah dengar semua cerita dari Mas Nur Faizin ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur
juga bisa lebih merangkul lagi masyarakat Madura, lebih bisa melihat potensi-potensi yang ada di Madura sekali lagi ya, bisa lebih memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Madura apalagi yang ada di pinggir-pinggir ya, dan itu akan jadi satu hal yang adil untuk masyarakat Madura yang berada di pinggiran yang mereka masih butuh untuk dirangkul ya Mas ya. Empower, terima kasih banyak Mas Faizin, thank you so Sama-sama, much ya, Mbak Yuris, ceritanya ya. keren banget. Senang bisa berbagi pengalaman. Iya, kapan-kapan lagi ya? Siap ya. Nah, Empower, jangan lupa di subscribe ya, dan juga disebarluaskan untuk episode kali ini. Kalau misalkan punya teman-teman, saudara, kerabat, atau mungkin family yang ada di Madura, jangan lupa minta untuk like-nya ya, disebarluaskan biar masyarakat luas juga tahu bahwa Madura itu punya banyak sekali potensi-potensi yang bisa diekspos dan dieksplor. Jadi Sabrina pamit dan Mas Nur Faizin. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.